Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersan Mualim. Nomor induk mahasiswa 24047550033. Kelas C24B, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kaidah Bahasa Indonesia. Tata penulisan ejaan. Definisi ejaan. Ejaan adalah aturan atau sistem yang mengatur cara penulisan kata-kata dalam bahasa agar seragam dan konsisten. Dalam bahasa Indonesia, ejaan yang berlaku saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yang merupakan revisi dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Kedua, penggunaan huruf. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama institusi, dan istilah khusus, contoh Jakarta, Universitas Indonesia. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk judul buku, nama karya seni, dan istilah asing, contoh Harry Potter. Letterisme. 3, penulisan kata. Penulisan kata-kata baku, kata yang sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku, kata terpisah dan terikat. Kata terpisah digunakan dalam frasa tertentu, contoh biasa saja, sementara kata terikat digunakan dalam istilah tetap, contoh pembelajaran. Yang keempat, penggunaan tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pertanyaan, contoh dia pergi ke pasar, titik. Koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat atau dalam daftar, contoh dia membeli apel, koma, jeruk, koma, dan pisang. Tanda tanya dan tanda seru digunakan pada akhir kalimat pertanyaan dan kalimat seruan, contoh apa kabar, tanda tanya, hati-hati, tanda seru. D. Pembentukan kalimat. Yang pertama, kalimat sederhana. Kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau contoh predikat, contoh saya belajar. Subjek dan predikat setiap kalimat harus memiliki subjek pelaku dan predikat atau apa yang dilakukan objek, contoh ayah, atau subjek membaca buku atau prediksi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat terdiri dari dua atau lebih klausa yang digabungkan. Kalimat majemuk setara menggunakan kata penghubung seperti dan, atau, tetapi untuk menghubungkan klausa setara, contoh dia pergi ke pasar dan dia membeli buah. Kalimat majemuk bergantung menggunakan kata penghubung seperti karena, sehingga, jika, untuk menghubungkan klausa yang bergantung pada klausa lainnya, contoh dia sakit karena hujan deras. Ketiga, penggunaan struktur kalimat. Penempatan subjek biasanya terletak di awal kalimat, diikuti oleh predikat, contoh Budi subjek sedang belajar, atau predikat. Penempatan objek biasanya mengikuti predikat dalam contoh kalimat, contoh dia membaca buku, atau objek.